Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Anka. Mari kita belajar tentang proses Haber dan proses kontak. Di video kita kali ini, kita akan belajar mendeskripsikan tentang proses Haber dan proses kontak. Selain itu, kita juga akan menjelaskan reaksi reversible yang terdapat di proses Haber dan proses kontak. Dan yang terakhir, kita akan belajar apa sih kondisi-kondisi esensial yang membuat dua proses tersebut berjalan secara optimal. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam industri banyak terdapat reaksi-reaksi reversible. Dua di antaranya yang paling populer adalah proses Haber, yaitu adalah proses tentang pembuatan amonia yang melibatkan dua gas penting, yaitu gas nitrogen dan gas hidrogen, yang akan direaksikan menjadi gas amonia. Yang kedua adalah proses kontak. Di dalam proses kontak kita akan membuat asam sulfat, yaitu H2SO4. Di dalam proses kontak terdapat tiga reaksi yang penting dan unik. Akan tetapi, di dalam tiga reaksi tersebut terdapat satu proses reversible yang melibatkan gas sulfur dioksida dan gas oksigen yang kemudian direaksikan untuk membentuk gas sulfur trioksida. Mari kita belajar lebih lanjut tentang proses Haber. Jadi, proses Haber di sini disebabkan karena kebutuhan amonia di dunia, khususnya untuk pupuk, sangatlah penting. Selain itu, di dalam proses Haber sendiri terdapat satu reaksi reversible yang bersifat eksotermik untuk reaksi majunya yang sangat penting, yaitu adalah reaksi antara dua gas yang sangat familiar dan dapat ditemukan di dalam atmosfer kita sendiri, yaitu gas nitrogen dan gas hidrogen, untuk membentukkan 2 mol gas amonia, yaitu NH3. Untuk mengoptimalkan proses Haber ini, kita harus menggunakan rasio nitrogen dan hidrogen sebanyak 1:3, suhu 450 derajat Celcius, tekanan 20.000 kilopascal, dan katalis besi. Perlu diketahui juga bahwasannya katalis besi di sini tidak akan menambah jumlah gas amonia yang akan diproduksi. Akan tetapi, katalis di sini digunakan hanya untuk mempercepat menuju keseimbangan reaksi reversible yang ada di dalam proses Haber. Di dalam proses Haber terdapat 3 step yang sangat penting. Step yang pertama adalah percampuran gas hidrogen dan nitrogen. Selanjutnya, dua gas tersebut akan dikompres dengan tekatan 20.000 kilopascal. Gas-gas yang telah bertekanan itu kemudian dialirkan melalui reaktor yang berisi katalis-katalis besi. Selanjutnya, campuran amonia yang telah terbentuk akan dikondensasikan menuju fase liquid, dan gas nitrogen dan hidrogen yang tersisa akan dialirkan kembali menuju reaktor untuk disintesis kembali menuju gas amonia. Selanjutnya, mungkin kalian akan bertanya juga, apa sih fungsi dari amonia? Mengapa kita membutuhkan amonia di dalam dunia ini? Pause video ini apabila kalian ingin menjawabnya ya. Jangan lupa post komen apabila kalian ingin bertanya sesuatu. Oke, di dalam dunia ini terdapat banyak sekali fungsi amonia. Dan proses Haber ini bertujuan untuk produksi amonia, khususnya untuk produksi pupuk. Pupuk merupakan penyumbang produk amonia yang terbesar. Dari 100% amonia yang telah diproduksi, 75%-nya akan digunakan. Kemudian, amonia-amonia yang tersisa akan digunakan untuk produksi asam nitrat, produksi nilon, dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita lihat diagramnya, mungkin seperti ini ya. Sebagian besar amonia akan menuju ke pupuk. Dan sebagian kecil lainnya akan digunakan untuk sintesis-sintesis seperti nilon, asam nitrat, dan berbagai macam produk lainnya. Setelah kita belajar mengenai proses Haber, mari kita belajar tentang proses kontak. Untuk proses kontak sendiri, penyebabnya adalah produksi asam sulfat di dunia yang sangat kurang. Walaupun proses Haber memiliki 3 reaksi yang sangat unik, namun dari 3 reaksi tersebut hanya terdapat satu reaksi kesetimbangan, yaitu untuk membentukkan gas sulfur trioksida yang melibatkan gas sulfur dioksida dan oksigen. Perlu diketahui juga bahwasannya di dalam reaksi kesetimbangan di proses kontak ini adalah reaksi eksotermik. Selanjutnya, cara-cara agar dapat mengoptimalkan proses kontak adalah dengan menggunakan suhu sebesar 450 derajat Celcius, tekanan 200 kilopascal, dan katalis vanadium oksida. Apabila teman-teman tidak tahu katalis vanadium oksida, katalisnya berbentuk P2O5. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasannya di dalam proses kontak terdapat 3 reaksi unik yang berjalan secara simultan dan bereksitambungan. Yang pertama adalah reaksi pembakaran sulfur, yang kedua adalah mencampurkan gas yang bereaksi, yaitu adalah gas sulfur dioksida dan gas oksigen untuk membentuk gas sulfur trioksida, dan yang terakhir adalah pelarutan gas sulfur trioksida menggunakan 98% H2SO4 dan air untuk mensintesis asam sulfat atau H2SO4.
Kalau teman-teman bertanya, reaksi kesetimbangannya di mana? Reaksi kesetimbangannya adalah reaksi yang berada di posisi tengah, yaitu pada saat pembuatan gas sulfur trioksida. Untuk alur pembuatan asam sulfat di dalam proses kontak, step yang pertama adalah mencampur udara dengan sulfur yang akan dilanjutkan dengan reaksi pembakaran sulfur menjadi gas sulfur dioksida. Setelah terbentuk gas sulfur dioksida, maka udara akan dipompa kembali menuju reaktor dan kemudian campuran gas akan dibersihkan dengan pengendapan elektrostatik untuk menetralisir segala residu yang terdapat setelah pembakaran sulfur menjadi sulfur dioksida. Setelah itu, gas-gas yang tersisa akan bercampur dan bereaksi kembali untuk membentuk gas sulfur trioksida yang ada di sini. Di dalam reaksi yang kedua ini, reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Selanjutnya, gas sulfur trioksida yang telah disintesis akan dilarutkan ke dalam 98% asam sulfat dan air untuk memproduksi asam sulfat yaitu H2SO4 sebagai produk terakhir kita di proses kontak. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah belajar tentang proses Haber dan proses kontak? Apakah kalian dapat menyebutkan beberapa reaksi kesetimbangan yang terdapat di dalam dua proses tersebut? Apabila sudah, berarti kita telah berhasil belajar tentang dua proses yang melibatkan reaksi kesetimbangan di dalam industri di dunia. Apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon di-like. Jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian yang perlu untuk belajar kimia agar tidak ketinggalan pelajaran di sekolah ya. Tolong juga untuk di-subscribe apabila teman-teman suka dengan konten-konten yang sudah saya buat. Saya Anka, sampai jumpa di video selanjutnya.